Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi sama saya Indra Agus. Ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang penggambaran poligon tertutup, koreksi sudut, koreksi koordinat, dan pemetaan situasi. Pada bagian sebelumnya, bagian 1 itu sudah kita lakukan menghitung sudut dalam atau menentukan sudut dalam yang sudah terkoreksi. Baik, ini adalah data-data pengukuran. Ini adalah data hasil pengukuran sudut horizontal, ya, pembacaan horizontal, dan ada kondisi biasa dan luar biasa. Kemudian ini sudah dibahas pada bagian pertama. Ini adalah soalnya, ya, soal, dan yang sudah kita video sebelumnya adalah menghitung sudut-sudut dalam di titik A, B, dan C, dan itu sudah ada di video sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita adalah menghitung azimut AB, kemudian menghitung azimut BC, dan menghitung azimut CA. Baik, kita lanjut menghitung azimut. Nah, ini adalah sudut dalam, ya, hitungan sebelumnya. Ini adalah sudut sebelum dikoreksi di titik A, B, dan C. Ini adalah koreksi sudutnya. Jadi sebelumnya sudut dalam, jumlah sudut dalam adalah 179,9 dan harus ditambah, harus di untuk segitiga itu sudut dalamnya harus 180, maka masing-masing sudut ditambah sebesar 2 menit 0,5 detik. Maka inilah sudut dalam yang sudah dikoreksi. Jadi kalau kita jumlahkan, sudut dalam ini adalah 180 derajat. Ini adalah 180 derajat. Ini adalah 120 detik sama dengan 2 menit tambah 58, 60 menit sama dengan 1 derajat. 1 derajat adalah 60 menit. Baik, ini adalah gambar poligonnya. Kira bentuk poligonnya seperti ini, dan ini adalah sudut dalam di titik A, sudut dalam titik B, dan sudut dalam titik C. Kalau di sini ini adalah sudut luar. Ini adalah namanya sudut luar, dan ini adalah sudut luar. Dan beta A adalah sudut dalam. Ini di titik A ada arah utara, karena pembacaan di awal titik A kita posisikan, kita mencari arah utara di titik A. Ini adalah besaran sudutnya. Di titik A itu adalah 40 derajat, 7 menit, 46,5 detik. Kemudian di titik B adalah 73 derajat, 47 menit, 59,5 detik. Di titik C adalah 66 derajat, 04 menit, 14 detik. Ini adalah sudut yang sudah terkoreksi, dan sudut ini akan kita gunakan untuk menghitung azimut AB, azimut BC, dan azimut CA. Nah, ini azimut, pengertian adalah azimut adalah sudut putar dari arah barat hingga timur. Sebagai referensi sudut 0 dipakai arah mata angin utara. Tanda berarti arah putar searah jarum jam dari sudut 0. Tanda untuk arah sebaliknya. Sebagai contoh, dari sudut 0 ke arah timur tepat adalah 90 derajat dan barat adalah min 90 derajat. Jadi adalah suatu sudut yang berpatokan yang mengacu pada arah utara. Jadi kita acuannya adalah arah utara, nolnya arah utara. Kalau kita arahkan ke timur, berarti itu timur itu adalah 90 derajat azimutnya. Kemudian kalau selatan azimutnya adalah 180 derajat, kalau barat azimutnya adalah 270 derajat. Nah, ini cara menghitung azimut. Nah, ini salah satu cara menghitung azimut. Yang pertama, kalau kita perhatikan adalah ini adalah azimut sebelum ditambah dengan sudut bagian kiri. Kalau kecil 180 jumlahnya, maka harus ditambah dengan 180. Kemudian kalau azimut sebelum ditambah dengan sudut bagian kiri itu besar dari 540, maka harus dikurang dengan 550. Tapi kalau di antaranya antara 180 sampai 540, azimut sebelum ditambah dengan sudut bagian kiri, maka dikurangi dengan 180.
Jadi AS adalah azimut sebelum dan SBK sudut bagian kiri. Ini sekedar contoh, ini adalah poligon terbuka. Kalau kita lihat poligon terbuka ini sudut di titik azimut AB itu adalah 46. Kenapa 46? Karena berpatokan dari nolnya adalah dari utara. Jadi AB azimutnya adalah 46. Kalau BC azimutnya adalah sebesar ini. Berapa BC? Nah, kita gunakan persamaan seperti ini. Azimut sebelumnya adalah 46 ditambah dengan SBK. Sudut bagian kiri itu maksudnya adalah kalau kita dari A menuju B, menuju C, menuju D, dan menuju E dan F, sudut bagian kirinya itu adalah, kalau di B itu adalah yang ini, sebesar 360 dikurang 100. Kalau di titik C, sudut bagian kirinya adalah 37. Nah, ini 37. Di titik D, sudut bagian kirinya adalah 360 kurang 75 derajat. Di titik E, sudut bagian kirinya adalah 360 dikurang 70. Itu kalau kita jalurnya dari A, B, C, D, dan E sampai ke F. Kalau jalurnya dari F, E, D, C, B, dan A, maka sudut bagian kirinya di sini adalah di titik E itu adalah 70. Kemudian terus berjalan dari E ke D, bagian kirinya 75. Terus berjalan di C, sudut bagian kirinya adalah 360 kurang 37. Terus berjalan di B, sudut bagian kirinya adalah 100. Nah, itu pengertian sudut bagian kiri dan azimut sebelum. Jadi kalau di sini BC azimut sebelumnya adalah 46, sudut bagian kirinya adalah 260. Jadi kita tambahkan 46 ditambah 260 adalah 306, berarti masuk kategori ini, kecil dari 540 dan besar dari 180. Maka harus dikulang dengan 180. 306 dikurang dengan 180, maka azimut BC itu adalah 126. Ini azimutnya adalah 126. Oke, ini sekedar contoh untuk kita menghitung azimut AB, BC, dan CA pada poligon segitiga tertutup atau poligon tertutup segitiga. Nah, ini adalah menghitung azimut AB. Azimut AB bisa langsung kita hitung karena datanya diarahkan ke A itu adalah ke utara itu adalah 185 derajat, 3 menit 6 detik. Dia diarahkan ke B itu adalah 260, 12 menit 42 detik, alat di titik A. Maka tinggal ini didapat dari data yang sudah kita dapat di lapangan ya, ini data bukan pengolahan data. Dan ini hasilnya. AB adalah azimutnya adalah 75 derajat 9 menit 36 detik. Kemudian menghitung azimut BC itu adalah ini. BC adalah azimut sebelum ditambah dengan sudut bagian kiri. Jadi kalau kita lihat azimut sebelumnya adalah 75. Sudut bagian kirinya adalah 360 dikurang 734759. 734759,5 detik. Ini adalah sudut dalam di titik B. Nah, kemudian besarnya jadinya 361. Berarti di antara 180 dan 540. Dikurangi dengan 180. Maka BC sudut dalamnya adalah azimutnya adalah 181 derajat 21 menit 36,5. Nah, kemudian menghitung azimut di titik CA. Di azimut sebelumnya adalah 181, sudut bagian kirinya adalah 360 dikurang dengan sudut dalam di titik C. Maka hasilnya 475, besar dari 180, kecil dari 540, maka dikurangi dengan 180. Dapatlah azimut CA 295 derajat 17 menit 22,5. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi ini adalah azimut ya, ini adalah azimut AB, azimut BC, dan ini adalah azimut CA. Ini adalah sudut dalam di titik A, sudut dalam titik B, sudut dalam di titik C. Nah, ini adalah data-datanya. Ini adalah sudut dalam di titik A, sudut dalam di titik B, kemudian sudut dalam di titik C. Kemudian azimut AB adalah 75 ya. Kemudian azimut
BC adalah 181, kemudian azimut CA adalah 295, 17, 22,5. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, ini sudah dapat sudut dalamnya sudah jumlahnya 190, ini adalah azimutnya. Kemudian tadi sudut bagian kiri, tadi mungkin bisa kita lihat di sini ada gambar. Nah, untuk sudut bagian kiri itu adalah kalau gambarnya seperti ini, AB tadi sudah dapat ya, pembacaan di utara, pembacaan di biasa, nanti pembacaan di B dikurang dengan pembacaan utara kondisi biasa, dapat azimut AB. Azimut BC itu tadi adalah azimut sebelum, berarti azimut AB ditambah dengan sudut bagian kiri itu adalah yang ini. Nah, sama dengan sudut luar, yaitu 360 dikurang sudut dalam titik B. Kalau di sini sudut bagian kirinya adalah ini. Tapi kalau kita memutar dari A, C, B, maka sudut bagian kiri titik C itu adalah sebesar beta C, di B sebesar beta B. Tapi karena kita memutar dari A ke B ke C kembali ke A, maka sudut bagian kirinya yang ini. Kalau dari sini sudut bagian kirinya adalah ini, karena bagian kiri dari perjalanan dari A, C ke B terus ke A. Baik, ini adalah video yang kedua ya. Ini khusus untuk menghitung azimut di poligon tertutup segitiga. Dan kita sudah dapat azimut. Dari azimut ini nanti kita bisa menghitung koordinat di titik B berapa, titik C berapa, nanti di titik A sudah ada koordinatnya. Kita menghitung koordinat di titik B, kita menghitung koordinat di titik C, kemudian kembali ke titik A. Jika di titik A ada tidak sama dengan koordinat awal sebelumnya, maka dilakukanlah koreksi koordinat. Baik, saya cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.